angka nih Bu ya, 500.000 lebih anak itu mengaku pernah mengalami kekerasan seksual secara online. Betul. Nah, apa itu Oxea itu ini sudah bisa langsung ngomong bentuk-bentuknya ya Mbak ya. Bentuk-bentuknya itu mulai dari grooming. Grooming itu dirayu, bujuk rayu secara online ya, semuanya online itu ya. Bujuk rayunya mulai dari mengatakan kamu cantik, kamu ganteng deh, gitu, kamu baik. Nah, anak-anak dengan dunia yang sekarang ini era internet itu temannya adalah di internet. Betul, dunia maya ya Bu dunia ya. Maya. Nah, apalagi anak-anak remaja ya. Kita aja Bu ya oh ibu cantik itu aja kita berbunga-bunga ya. Apalagi remaja ya, mengalami masa pubertas. Dan jangan lupa kalau dulu remaja itu remaja itu sekarang kita usia mulai 10 tahun ya. WHO dan UNICEF mulai 10 tahun itu sudah kita sebut sebagai remaja. Secara biologi anak-anak ini kan maju ya, menstruasinya anak perempuannya. Demikian juga anak laki-laki. Nah, kemudian yang lain selain grooming tadi, bujuk rayu, juga sexting. Jadi chat-chat yang berbau seksual gitu. Kemudian ada sextortion. Sextortion itu sudah pemerasan. Jadi pemerasan yang anak-anak ketika kemudian sudah terjebak ya atau terkoneksi dengan orang tersebut, maka ada ancaman. Kalau kamu nggak ngasih uang, kalau kamu nggak ngasih sesuatu, maka fotomu, videomu aku sebarluaskan. Gitu. Kemudian sisa yang ada lagi ini juga termasuk cyberbully. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang anak-anak mengalami terpapar dan sebagian besar itu tidak berani melapor. Iya betul. Biasanya takut ya seperti itu ya Bu ya. Nah, baru lapor ke polisi atau ke orang tua kalau sudah itu ke ranah fisik. Jadi sudah terbawa ke ranah fisiknya. Jadi kekerasan seksualnya itu dari ranah daring sudah ke ranah offline atau fisiknya. Itu baru kemudian dilaporkan ke polisi atau ke tempat-tempat layanan perlindungan anak. Nah, tapi sayangnya layanan-layanan atau polisi juga tidak mencantumkan bahwa penyebabnya adalah dari ranah daring, sehingga secara laporan tidak ada Bu, tidak pernah ada laporan kekerasan seksual secara online. Nah, kalau menurut Ibu Rina nih selaku dari Kominfo sendiri, sekarang ini kan marak sekali nih Bu eksploitasi, kemudian penyalahgunaan seksual bahkan itu di internet. Nah, menurut Bu Rina seperti apa ini Bu fenomena yang terjadi saat ini? Iya, memang ini dunia digital, dunia daring, dunia media sosial itu memang sangat liar sekali Bu Nani. Kami pun prihatin. Ini dari sisi yang disampaikan Bu Naning itu tadi untuk anak-anak yang kena bullying ya. Tapi saya melihat dari sisi yang lain bahwa kan anak-anak masih di saya sering browsing, saya harus tahu semuanya apa sih yang ada di dunia cyber, di dunia maya itu semuanya, baik dari eksploitasi anak bahkan dari keinginan si anak sendiri yang masih di bawah umur itu mengeksploitasi dirinya sendiri di media sosial, ya kan? Betul. Saya itu sampai prihatin, memang ini anak-anak masih kecil seperti itu, dia menampilkan dirinya sendiri, eksplor di media sosial seperti itu kan memancing juga orang-orang untuk berbuat yang tidak pas ya. Karena kita tahu regulasi terkait dengan media sosial di undang-undang penyiaran atau penyiaran digital memang belum diatur di sana, baru ongoing proses untuk ikut dimasukkan ke sana. Baik, tapi paling tidak kan ini juga udah berita gembira ya, paling tidak sudah diproses dan nantinya pun akan diatur oleh undang-undang seperti itu Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Rina sendiri nih, apa sih biasanya yang akan terjadi gitu untuk jangka panjang dan juga jangka pendeknya tentunya tentang eksploitasi atau penyalahgunaan di dunia internet untuk anak-anak ini Bu? Harapannya dengan regulasi itu ada namanya sanksi ya, sanksi untuk para pelaku yang mengeksplor seperti itu, baik si anak sendiri maupun orang tua. Yang paling mudah sendiri deh
Play Store itu kan banyak. Betul. Aplikasi. Namanya aplikasi, saya nggak mau menyebut merek, yang bisa untuk mengontrol nomor-nomor HP yang digunakan oleh anak-anak kita. Nah ini orang tua wajib tahu ya Bu ya. Wajib tahu. Karena kan anak-anak sekarang makin canggih semua di password. Tapi jangan sampai tahu mereka bahwa mereka itu dalam kendali kita. Itu ada anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, ada berapapun, ada beberapa. Tinggal kita berbayar, kita pilih yang mana untuk mengontrol nomor telepon tersebut di jam sekian masih aktif atau tidak. Oh gitu. Iya, silakan. Itu silakan browsing di Play Store, tinggal pilih. Kita masuk di dalamnya. Berbayar sih, tapi paling tidak ada upaya dari kita untuk mengontrol anak-anak sampai penggunaan gadget itu kita sepakati aja. You boleh pakai dari jam sekian. Tapi jam sekian harus sudah mati. Tapi tanpa seketahuan mereka sebetulnya kita mengontrol lewat. Nah itu dia. Itu mungkin tips-tips yang bisa dicoba buat Kang Mas dan Mbak Yu juga yang mungkin sudah merasa di tahap khawatir seperti itu ya Bu ya. Karena kan anak zaman sekarang ini lebih suka menyendiri di kamar, tapi belum tentu menyendiri di kamar itu positif seperti yang Bu Naning sampaikan juga ya. Karena berbahaya kan jarinya. Mungkin gadgetnya juga melihat hal-hal yang tidak seharusnya mereka tonton seperti itu. Aduh itu liar sekali. Oke, baik. Oke, semakin kesini juga semakin seru perbincangan kita nih Kang Mas dan Mbak Yu. Tapi kita harus istirahat dulu sambil kita akan menunggu pertanyaan Kang Mas dan Mbak Yu tentunya. Boleh langsung di WA kita atau boleh di YouTube channel Jateng Gayeng Online Radio, bisa komen di bawah, atau di YouTube channelnya Setara Channel bisa langsung komen di bawah juga. Nanti akan dijawab oleh Ibu Naning dan juga oleh Ibu Rina tentunya. Jadi jangan kemana-mana Kang Mas dan Mbak Yu, tetap di Jateng Bicara. Kemudian bagaimana caranya agar kita ini bisa lebih aman, agar tidak terjadi eksploitasi di dunia maya. Nah, sekarang ini yang juga cukup sangat meresahkan, apalagi untuk orang tua baru, itu adalah kita harus melek yang namanya digital. Karena kejahatan atau tingkat kekhawatiran ini lebih banyak di dunia maya nih Bu, dibandingkan sekarang di dunia nyata. Karena eranya sudah bergeser. Nah, bagaimana caranya nih, baik itu dari Ibu Naning dan juga Ibu Rina tentunya untuk membuat orang tua ini lebih melek digital agar bisa mengedukasi putra dan putrinya. Mungkin dari Bu Naning dulu, nanti akan dilanjut Bu Rina ya. Silakan Ibu. Terima kasih Kang Mas dan Mbak Yu. Ini semakin hangat dan kayaknya nggak bisa berhenti deh kalau ngomong. Gak apa-apa Ibu. Semakin menarik ya. Semakin menarik. Tadi kalau kita bicara dampaknya deh, dan rentang usia. Jadi rentang usia anak-anak itu sekarang pengguna internet itu sudah mulai dari, coba Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu coba lihat gitu ya di sekitar atau di rumah sendiri, anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun sudah pegang gadget gitu ya. Nah, itu sangat pintar dan sangat asik sekali kelihatannya bermain. Nah, aplikasi-aplikasi atau tontonan-tontonan yang kelihatannya itu anime tapi itu mengandung unsur seksualitas juga banyak sekali. Nah, oleh karena itu orang tua, pengasuh siapapun, apakah itu kakek neneknya, Pak Bude, Om Tante, termasuk khususnya orang tua ya. Nah, kalau orang tua, kedua orang tua bekerja, biasanya ada neni, ada pengasuh, ada ART ya, dititipkan itu juga harus dididik ya, diedukasi. Nah, yang pertama saya mengingatkan bahwa sebetulnya pengasuhan di era non digital ataupun pengasuhan di era digital itu pada prinsipnya sama, tentang komunikasi antar anggota keluarga, tentang pengasuh dan ke anak yang diasuh. Antar mereka harus terjalin komunikasi yang bagus. Kemudian yang kedua harus ada trust. Trust itu artinya si anak juga mempercayai bahwa ketika orang tuanya bertanya itu tidak sedang dalam rangka marah ataupun dalam rangka mengintimidasi, karena perasaan anak-anak itu mereka merasa kalau orang tuanya suka ngatur dan lain sebagainya, privacy dan lain sebagainya. Ini eranya bukan era zaman dulu ketika orang tuanya mendeli aja kita takut, udah tahu ya. Udah enggak gitu. Mendeli ganti dipendeli gitu. Jadi yang terjadi orang tuanya malah tersinggung, malah marah, frustasi. Jadi menjadi orang tua di era digital dan non digital sebenarnya sama prinsipnya, pengasuhan yang baik. Tetapi sekarang ditambah ini harus juga lebih pintar. Paling tidak samalah kepintarannya dengan anaknya gitu ya. Karena anak-anak ini punya banyak circle yang kita nggak tahu gitu ya.
Yang kita tahu anaknya kenalannya ini, tapi sebetulnya kenalannya yang di dunia maya itu yang kita tidak pernah tahu. Dan itu jumlahnya lebih ribuan. banyak mungkin ya Bu ya. Dan tidak hanya di lingkungan Indonesia atau sekitar, bahkan sampai di luar negeri yang kita nggak pernah tahu juga. Nah, oleh karena itu tadi juga ngobrol dengan Bu Rina, Bu Kadis Kominfo ya, ada banyak aplikasi sebetulnya yang bisa diunduh oleh orang tua atau dipelajari untuk kemudian belajar dulu orang tuanya gitu sebelum kesannya itu mengajari anaknya, karena anak-anak lebih canggih. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kerjasama ya antara bapak dan ibu. Tidak bisa hanya tanggung jawab dibebankan kepada ibu sendiri, mentang-mentang ibunya lebih banyak dengan anaknya. Karena biasanya anak-anak bapaknya mungkin juga lebih pintar dalam tanda petik secara teknologi ya mungkin ya, walaupun juga barangkali kecanggihannya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan internet itu lebih pintar anaknya gitu. Jadi harus ada kerjasama dan komunikasi dulu nih antara orang tua. Strategi masing-masing orang tua terhadap masing-masing keluarga itu bisa berbeda. Nah, concern saya sebetulnya justru kepada keluarga-keluarga menengah ke bawah, Bu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan edukasi secara gratis dan juga tadi memahami, karena biasanya, tetapi mungkin dalam tanda petik ya ada keuntungan dalam tanda petik, karena biasanya yang menengah ke bawah itu gadgetnya nggak banyak gitu. Kalau yang menengah ke atas semua masing-masing punya gadget, bahkan satu anak bisa 2 gitu ya. Selain HP mereka juga punya laptop, mungkin punya tab dan lain sebagainya. Nah, semua fitur-fitur di dalamnya itu harus dipelajari, dikenalkan, dan jangan pernah menyerah gitu untuk anaknya. Jangan pernah menyerah. Kalau ataupun sekarang mengalami masa gelap itu harus dibuka gitu ya, supaya nanti ini. Dan UNICEF juga sudah mengembangkan beberapa modul. Nanti mungkin sangat senang sekali kalau Radio Jatanggayeng dan juga Bu Rina ya dan teman-teman Kominfo untuk membantu menyebarluaskan pesan-pesan bagi orang tua. Oke, baik. Itu kan dari pendapat Bu Naning ya. Nah, kalau dari Bu Rina sendiri nih sebagai Kominfo tentunya, karena kan ini masalah sudah sangat serius Ibu, dan mungkin ada sih apa yang bisa dilakukan nih buat orang tua milenial tentunya yang harus sebagai satpamnya dunia maya. Ini seperti apa Ibu? Memang luar biasa sekali. Dunia digital ini bergerak sangat cepat. Ya, betul. Berbalik 360 derajat. Itu kita sama-sama tahu ya Bu Nani. Waktu di masa pandemi. Betul. Semuanya kan digitalisasi. Kita bergeser ke sana, kita bertransformasi ke sana. Termasuk kepandaian anak-anak dalam bermain gadget juga. Betul seperti apa yang disampaikan Bu Naning. Untuk yang kelas menengah ke bawah, itu memang untuk kami dari Dinas Kominfo untuk meliterasi sampai pada tataran akar rumput, kami banyak menggunakan cara bagaimana meliterasi digital dari seluruh sektor yang ada. Bukan hanya bullying terhadap anak-anak, bukan hanya hal-hal yang sifatnya negatif, tapi juga bagaimana mensupport masyarakat dapat menggunakan digital, melaksanakan program-program pemerintah dengan baik. Kita menggandeng kelompok informasi masyarakat. Kita menggandeng FK Mitra, tim kesenian yang ada di desa-desa. Bagaimana meliterasi digital melalui tampilan kesenian rakyat. Nah, termasuk di situ kita sisipkan juga apa yang menjadi program prioritas dari pemerintah sampai segitu. Jadi kita bersosialisasi secara milenial dan bersosialisasi secara kolonial. Semua kita sasar. Betul. Karena memang dunia digital seperti sering saya bilang itu liar. Kalau kita yang tahu kayak saya, Bu Naning itu browsing sampai ke hal yang detail apapun kita mendapatkan di sana. Yang itu luar biasa. Kembali lagi kepada komitmen orang tua. Berikan aja gadget yang sederhana. Kalau memang kita yang tahu ya, akan memberikan gadget kepada anak usia tertentu. Di situ kita setel dulu aja hal-hal yang mungkin berpotensi dia bisa membuka, kita matikan. Nah, kita matikan, jadi dia hanya bisa menggunakan untuk komunikasi dan game-game sederhana. Karena kalau kita pilah di dalamnya itu banyak sekali untuk mendapatkan sesuatu dari sebuah gadget. Karena semua dunia itu sebetulnya ada di genggaman gadget. Iya, benar-benar. Dan jadi memang orang tua juga harus banyak-banyak belajar literasi ya Bu ya. Dan itu sudah kita sebarkan ke seluruh tataran masyarakat.
bidan desa, pramuka. Kita di pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diinisiasi dari Kamabida dan Kakwarda, kebetulan Pak Ganjar dan Bu Atikoh, itu kita punya yang namanya Saka Milenial untuk meliterasi teman-teman, bukan hanya pramuka saja, bagaimana mereka bisa bermain digital dengan baik, menggunakan digital dengan baik. Nah, ini mungkin juga salah satu ini ya, salah satu program yang mungkin diusung sama UNICEF dan juga Kominfo juga tentunya, dan juga Yayasan Setara. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan apa saja nih Bu kerjasama yang selain sudah Bu Rina tadi sebutkan. Mungkin ada kerjasama lain tentunya yang bisa membantu masyarakat untuk lebih bijak bermedia sosial. Boleh, silakan Bu. Kita bekerja sama dengan itu Mavindo biar mengedukasi masyarakat. Coba kamu untuk membedakan itu berita hoax atau tidak dengan Mavindo. Kita di daerah-daerah punya relawan TIK juga, itu yang meliterasi digital. Terus kemudian punya KIM, kelompok informasi masyarakat. Kemudian punya FK Mitra yang kita ajak untuk pentas sekaligus mengedukasi dengan cara-cara yang lebih membumi untuk memudahkan, memahamkan kepada mereka dunia digital seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BSSN, dunia kita sekarang bukan hanya darat, laut, udara, tapi dunia digital, dunia maya, yang itu sudah melebar sampai kemana-mana. Itu. Jadi memang kami punya komitmen bekerja sama dengan kabupaten kota, 35 kabupaten kota, berbagi pakai baik infrastruktur TIK-nya maupun ke literasi digital. Kita kerjakan sama-sama, melibatkan seluruh unsur yang ada, seluruh stakeholder yang ada, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur lain yang kita libatkan. Semuanya terlibat ya di lini masyarakat semuanya ya Bu ya. Jadi bukan cuma tugas pemerintah saja yang untuk menanggulangi ini, tapi relawan kita kerja bareng. Nah, kalau dari UNICEF sendiri Bu, mungkin apa sih kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tentunya untuk menanggulangi Oxea ini sendiri Bu? Kita ada program untuk pencegahan Oxea ini dimulai di awal tahun. Dimulai dengan baseline. Jadi kami sudah baseline Bu, nanti mungkin bisa kerjasama dengan Kominfo untuk gabung lagi. Semakin banyak kerjasama semakin oke. Karena kita punya baseline itu di 5 kabupaten kota, kebetulan Bu ininya daerah pilotnya. Kemudian dari baseline itu kita punya informasi tentang anak-anak sendiri dan juga orang tua dan pengasuh, termasuk anak-anak disabilitas Bu. Karena anak-anak disabilitas kebetulan kita juga ada kerjasama dengan komunitas anak tuli. Komunitas tuli itu mereka hanya lewat gawai ya Bu ya, komunikasinya lebih banyak lewat gawai. Nah itu banyak sekali bahkan di antara mereka sudah menjadi korban gitu. Nah salah satunya kita juga menyasar sekolah nih Bu. Karena sebetulnya sekolah itu di kebijakan tentang sekolah ramah anak ada sekolah insan Bu, sekolah internet sehat dan aman. Nah kita masuk lewat situ dengan melatih guru dan siswa sebagai agen perubahan di sekolahnya. Kemudian kita melatih fasilitator masyarakat di desa-desa. Ini senang sekali, ini juga nanti kita mungkin bisa dengan KIM tadi ya, KIM dengan dengan FK Mitra. UNICEF juga kerjasama dengan Mavindo tentang misinformasi. Ini juga banyak sekali ya hoax yang kemudian menggiring anak-anak untuk percaya, termasuk juga tentang hal-hal yang menyesatkan, dan juga melatih anak-anak sendiri. Jadi anak-anak sendiri juga harus dilatih sebagai pengguna aktif ya, karena mereka harus pada ada hal yang bagus dari anak-anak setelah dilatih itu mereka mengurangi jumlah aplikasinya Bu, mengurangi jumlah aplikasi, kemudian mengurangi time screen-nya. Jadi waktu ini ya, waktu di internet itu dia kurangi, jadi dia coba alihkan ke kegiatan yang fisik itu yang menyehatkan. Dan satu lagi kita akan melatih para penyedia layanan karena supaya nyambung ya, kalau anak-anak mengalami masalah lapornya kemana? Iya betul. Oke, baik. Ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Boleh Bu, silakan. Saya lupa. Di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu juga bekerja sama dengan kaum disabilitas. Difabel. Karena kita punya perda dan pergubnya. Bahkan Bapak Gubernur menyarankan, memerintahkan bahwa website kita juga harus ramah disabilitas. Sudah kita lakukan. Itu kemudian kerjasama dengan forum anak, kemudian dengan forum perempuan itu semuanya sudah kita sasar, gak ada yang ketinggalan deh pokoknya kalau yang di Jawa Tengah. Benar. Jadi dari sampai dari yang kecil sampai yang dewasa semuanya sudah ada ya Bu ya.
akar rumput sampai yang tertinggi. Betul sekali. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lagi karena ini juga ada yang bertanya, Bu, seputar eksploitasi tentunya. Nanti akan dijawab Bu Naning dan juga Bu Rina tentunya, Kang Mas dan Mbak Yu ya. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan istirahat sebentar di Jateng Bicara. Iya. Kang Mas dan Mbak Yu di Jateng Bicara dan juga bersama Yayasan Setara tentunya. Dan acara ini juga bisa langsung disaksikan live di YouTube channel Jateng Gayeng Online Radio dan di Setara Channel. Bisa langsung bertanya langsung di kolom komentar di bawah, baik itu di YouTube channelnya Jateng Gayeng Online Radio atau bisa langsung di Setara Channel. Kita akan menjawab pertanyaan dulu, Ibu, karena ini juga sekaligus menjawab dari materi kita, tentunya mengajak orang tua untuk bisa mengkomunikasikan isu-isu sensitif. Nah, kebetulan ini ada Wawan yang ada di Tembalang, mau tanya, bagaimana sih cara agar anak kita ini tidak salah menonton video di YouTube, Bu? Soalnya era sekarang ini ortu tidak bisa sepenuhnya kontrol ketika anak bermain gadget. Nah, Bu Rina dulu, nanti langsung Bu Naning J, silakan. Saya mau tanya dulu ke Mas Wawan juga. Putranya usia berapa? Oh iya, ini sudah dijelaskan. Mungkin bisa di WA dulu kalau Mas Wawan ini lagi mendengarkan ya, putranya usia berapa, Mas Wawan? Kalau untuk anak-anak itu kan namanya ada YouTube Kids juga ya. Mungkin diarahkan ke situ. Itu dalam kurun kalau memang putranya masih kecil-kecil usia TK, SD sampai kelas 5 dan sebagainya. Tapi kalau sudah gede, sudah remaja, memang susah. Itu ada komitmen sendiri aja antara putranya dengan orang tuanya. Dan orang tua saya sarankan memang harus mau tidak mau harus melek digital, biar nggak dikibuli putra-putranya deh. Itu yang paling penting dari ya, situ Bu, ya. ada folder-folder yang bisa disimpan tadi. Seperti saya diskusi dengan Bu Naning dari situ. Jadi memang orang tua harus mau tidak mau harus melek digital ya, Bu ya. Nah, kalau dari Bu Naning nih, Bu, bagaimana Ibu? Ya, sebetulnya kalau kami dari UNICEF itu melihat pertahanan yang paling bagus tuh justru dari anak sendiri yang tahu. Mungkin nggak usah zaman sekarang ya, zaman dulu ya mungkin Ibu Rina ya. Zaman dulu anak-anak remaja itu biasanya tuh cowok-cowok ya, teman-teman laki-laki itu sukanya yang berbau porno itu kan lewat stensilan zaman dulu ya. Saya itu stensilan ya. Buku itu ya. Itu selera saya, Bu, ini. Sama novel Nick Carter. Itu kan sampai belum ngalamin ya. Kalau saya bisa ketawa sama karena stensilan yang beredar itu jadi cerita tentang pornografi. Nah, itu tadi kan keingintahuan ya dan gejolak hormonnya itu. Jadi itu kemudian stensilan itu yang beredar. Dan sekarang yang beredar itu tidak stensilan lagi, itu jadul banget. Bentuknya sudah digital. Sekarang digital dan bergambar ada visualnya. Dan itu memang menyenangkan, ada hormonnya anak-anak itu. Kemudian hormonnya itu bergejolak, ya itu menimbulkan kenyamanan dan kenikmatan. Dan itu yang bikin kecanduan ya, Bu ya. Nah, kenikmatannya mulai dari tontonan, kemudian sedikit-sedikit lama-lama kemudian menjadi kebutuhan, addicted itu ya. Nah, itu yang harus dipahami oleh anak-anak itu sendiri gitu. Nah, memang tidak mudah, tidak sekali ngomong terus langsung anak itu berubah, enggak ya. Jadi memang betul kata Bu Rina, umur berapa si anaknya, kemudian kalau dia sudah usia remaja memang dilarang di rumah, dia akan cari di luar. Jadi sebetulnya nggak bisa dikurung ya, apalagi dikurung fisik, kurungnya dia tidak di gadget dia, gadget temannya. Ini dijawab, Bu. Anaknya SD. Kelas 1. Kelas 1. Lewat itu aja. Lewat itu yang saya sampaikan di awal, mengunduh aplikasi. Dari situ kita kan bisa melihat handphonenya dia aktif atau tidak. Apalagi masih SD, masih muda. YouTube-nya yang itu nggak usah di-download deh, YouTube Kids aja yang di-download. Jadi downloadnya YouTube Kids aja ya. Terus kemudian saya juga menyambung apa yang disampaikan dari Bu Naning tadi ya, untuk melihat orang semakin penasaran dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari seberapa, itu kan kita dari aplikasi yang diunduh itu kita bisa melihat setiap hari si anak itu pakai berapa jam. Batasi aja di situ. Agak mahal berbayar sedikit tapi nggak apa-apa. Kita bisa memonitor memonitor penggunaan anak dalam menggunakan si gadget itu sendiri. Baik. Yang lainnya juga ini sebetulnya
harus diingat anak-anak itu adalah meniru. Nah, orang tuanya itu juga kalau misalnya meminta anaknya mengurangi time screen, orang tua juga gitu ya. Jadi kalau anaknya nggak boleh pegang gadget terus belajar, orang tua juga tidak pegang gadget gitu. Jadi ini kemudian membuat kebiasaan baru di rumah itu yang bersama-sama. Jadi tidak hanya bisa minta anaknya tapi orang tuanya enggak. Oh iya benar. Main asik HP. Nah, sekarang coba Pak Wawan, mungkin juga Kang Mas dan Mbak Yu, Bapak Ibu yang lainnya, berapa jam dalam sehari duduk bersama tanpa gadget? Duduk bersama tanpa gadget loh. Karena saya sering kali melihat juga sama-sama makan di resto nih Bu ya, atau makan asik di luar. masing sendiri-sendiri. Iya, gitu. Jadi duduk bareng tapi datang. semuanya begitu duduk itu semuanya diam gitu ya. Terus sekarang anak juga malah disediain kayak iPad gitu ya Bu ya. Besar gitu ya, supaya matanya nggak sakit Bu, katanya gitu. Supaya nggak sakit mata, disedianya lebih gede gitu. Jadi esensinya adalah tetap pengasuhan itu komunikasi harus verbal ini ya, oral ini juga harus ini. Kemudian afeksi tunjukkan bahwa itu adalah sayang. Nah, memang panjang ya Pak Wan, kita perlu satu. Betul, menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan dari Bu Naning tadi. Bukan berarti ini pemerintah tidak hadir di tengah masyarakat di keprihatinan ini. Kita melihat dulu orang untuk membuka Google ya, mencari topik apa yang kurang pantas gitu, dulu masih bisa. Sekarang sudah nggak bisa. Internet sehat gitu ya. Internet sehat sudah nggak bisa. Terus kemudian di YouTube pun kita juga sangat dibatasi, tidak seperti seliar dulu. Gitu. Jadi pemerintah sendiri sudah melakukan take down yang memang tidak pantas untuk dilihat. Dan tidak boleh diakses siapapun seperti itu ya Bu ya. Sudah nggak bisa kita lihat itu. Ini pertanyaan banyak sekali ya. Langsung saja kita jawab mungkin ya Bu ya, biar menyenangkan hati Kang Mas dan Mbak Yu. Bu Muriati yang ada di Semarang, kekerasan pelecehan seksual jenis apa nih Bu yang paling sering terjadi di ranah online? Terus apa upaya nih yang sudah dilakukan yang harus dilakukan orang tua, mengingat saya ini tidak bisa memantau atau mengawasi sosmed anak-anak 24 jam. Monggo silakan yang mau jawab, siapa nih Bu? Bu Rina dulu atau Bu Naning? Silakan Bu. Bu Rina. Oh, saya dulu. Itu Ibu, untuk tidak bisa mengawasi itu banyak fasilitas yang disiapkan, apa yang disediakan oleh pihak ketiga. Silakan di-download itu. Dari situ Ibu, mungkin sedikit saya guide ya, dari aplikasi yang bisa diunduh itu, Ibu bisa memasukkan. Tergantung, kita milih 5 orang, putranya 5, masukkan aja nomor handphonenya di situ. 1, 2, 3, 4, 5 untuk tracking ya. Dari situ akan kelihatan mereka sedang menggunakan gadget atau tidak, sehari berapa waktu. Kalau tidak, tegur aja, karena kita bisa memonitor penggunaan gadget itu lewat anak-anak. Jadi tegur nggak masalah ya Bu ya? Nggak masalah, tegur aja, kalau perlu disita, karena you sudah melampaui apa yang kita sepakati bersama. Betul. Apalagi kalau anak-anak masih usia SMP, itu kan biasanya masih labil ya. Betul. Emosinya juga masih ini ya Bu, meledak-ledak seperti itu ya. Betul, kita kendalikan. Basicnya mulai dari situ, mulai dia belajar komitmen dulu. Oh iya, jam sekian untuk kebutuhan komunikasi dengan orang tua, biasanya itu gunakan itu. Semakin banyak yang masuk di dalam aplikasi itu, semakin mahal berbayar. Nggak apa-apa, tergantung pilihan. Kira-kira prioritasnya siapa nomornya yang dimasukkan ke situ. Baik. Tapi jangan ikut-ikutan nomornya Bapak masuk di situ. Jangan ya kalau itu ya. Aku ketawa-ketawa nih. Kalau Bu Naning sendiri nih Bu, bagaimana Bu? Itu sebetulnya awal mulanya kita di grooming ya, bujuk rayu. Kemudian yang itu sebetulnya kalau kita lihat nggak ada unsur kekerasan seksualnya gitu ya, tapi itu adalah awal. Nah, yang paling sering itu adalah mukanya, wajahnya, kemudian itu dijual, bisa diganti uang. Jadi kamu tak transfer pulsa gitu ya. Nah, sampai kemudian dia buka baju. Nah, itu yang kemudian tidak pernah dilaporkan dan tidak tahu siapa yang tadinya itu pelakunya. Itu yang paling berbahaya. Artinya itu banyak jumlahnya anak-anak juga. Dan anak-anak merasa tidak dapat uang saku dari orang tua. Gak apa-apa, tapi saya kan bisa menjual foto saya. Aduh, itu yang mulai berbahaya ya Bu ya. Oke, kita akan menjawab satu pertanyaan. Yang
lainnya mohon maaf tentunya ya yang mungkin belum bisa berhasil dijawab. Ini dari Ibu Rita yang ada di Salatiga. Saya punya tetangga yang anaknya sudah kecanduan bermain game online, yang berdampak si anak emosinya tidak stabil, sering ngamuk dan banting-banting HP kalau bermain game online. Apakah dari Kominfo nantinya akan dilakukan juga nih pembatasan usia untuk game online? Nah, silakan Bu Rina. Itu masuk dalam nanti regulasi yang sedang dibahas oleh pemerintah. Bagaimana aturan terkait dengan medsos, digitalisasi dan sebagainya. Ini sedang berproses untuk dibahas undang-undangnya. Dan tentu saja komitmen orang tua tadi. Kalau sudah sampai pada tahapan itu, kami sarankan ke ahlinya untuk didatangkan. Karena game online itu kan menarik dan itu olahraga yang resmi juga, e-sport kan namanya kan. Betul. Itu masuk dalam olahraga yang memang untuk dikompetitorkan. Nah, itu diarahkan ke situ, tapi penggunaannya juga jangan sampai kecanduan ke situ. Datangi para ahli bagaimana agar si putra itu bisa tidak tergantung seperti itu. Baik. Banyak aduan kok di pemerintah provinsi Jawa Tengah itu ada namanya yang lapor grup dan kanal-kanalnya itu saat ini sudah berkembang menjadi aduan apa aja ada di sana. Silakan di-download. Siap. Nanti mungkin bisa disampaikan lebih lanjut ya Bu tentang kanal aduan tadi ya. Nah, ini ada Mas Heru nih menyampaikan nih testimoni Bu, katanya anak kedua saya usia SD SMP pegang HP Android. Saya monitor dengan menggunakan Google Family. Dan saya rasa efektif untuk memonitor anak-anak aktivitas online anak-anak saya. Itu orang tua yang cerdas semuanya harus melek digital gitu. Betul. Jadi terima kasih. Pemerintah memfasilitasi, orang tua harus proaktif, tidak bisa mengandalkan ini pemerintah aja ya Bu. Harus komitmen orang tua juga, pemerintah sudah memfasilitasi. Jadi mungkin orang tua yang harus belajar seperti ini ya Bu ya, dan juga nantinya jangan dilepas. Itu dia. Baik, istirahat sekali lagi nih Kang Mas dan Mbak Yu karena waktunya juga sudah sangat mepet sekali. Nanti akan kembali lagi dengan closing statement dari Bu Rina dan juga Ibu Naning tentunya. Jadi jangan kemana-mana Kang Mas dan Mbak Yu, tetap di Jateng Bicara. Dengerin Jateng dari mana saja, Kang Mas dan Bayu. Kita akan menjawab pertanyaan terakhir yang sudah masuk. Ini pertanyaan susulan karena sepertinya harus dibaca dan harus dijawab oleh Bu Naning dan juga Bu Rina ya. Sekolah saya mewajibkan anak-anak memiliki akun sosmed kayak Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain. Wajib melike akun sekolahan. Sementara kebijakan saya sebagai seorang ayah melarang anak saya sebelum usia 15 tahun untuk tidak bermain sosmed. Nah, gimana nih solusinya Bu? Saat ini anak saya usianya 11 tahun. Oh, 11. Ya, 11 tahun. 11. SD berarti ya? Ya, SD, SMP kelas 1 sepertinya. SMP kelas 1. Ya, SMP Bu, SMP. Itu kalau Bu Naning dulu kalau kita bicara sampai bingung ya Bu. Bingung. Jadi gini, memang sekarang ini zamannya pencitraan ya Bu. Waduh. Dan itu perlu. Iya, memang perlu untuk hal-hal positif. Tapi siapa yang bisa menjaga semuanya akan berlangsung positif? Mungkin sekolah perlu ngobrol ya. Jadi Pak siapa? Bapak atau Ibu ini? Ibu. Bapak nih Bu. Pak Agung yang ada di Ungaran. Pak Agung itu mungkin bisa mengajak diskusi dengan sekolah. Jadi gini, tujuan utamanya apa? Kembalikan ke tujuan utamanya dulu. Kemudian bersama-sama menghitung untung ruginya, apa konsekuensinya, positif negatifnya. Kalau misalnya anak-anak itu terekspos ke dunia maya, medsos ini, kemudian ke TikTok, kemudian siapa yang akan menjaga dia kalau kemudian ada komen-komen yang netizen itu kan komentarnya gila ya Bu ya. Maaf ya saya pakai bahasa ini ya kasar netizen gitu mah ya. Benar. Ya kan, itu kalau ada mengkomentari misalnya anaknya melakukan sesuatu, penampilan sesuatu pun dikomentari netizen. Itu siapa yang akan mengcounter? Kemudian kalau kemudian anaknya mengalami masalah dibully, cyberbully, itu siapa? Siapa yang akan bertanggung jawab? Saya akan menjadi guardiannya si anak. Nah, itu yang perlu dijawab dulu sebelum meminta si anak untuk mempunyai akun medsos. Jadi harus dihitung seperti itu. Karena kadang-kadang
memang penilaian itu nanti kamu like-nya paling banyak gitu ya. Kan bisa juga itu grup sekolah atau grup kelas. Itu mungkin masih bisa. Dan itu dibatasi pertemanannya tidak terbuka untuk umum. Jadi kembalikan ke tujuannya dulu ya, Pak Agung. Saya setuju sebetulnya juga anak-anak tidak punya medsos di usia awal gitu ya. Kalau dia sudah remaja mungkin sudah mulai bisa menjaga dirinya sendiri. Bahkan yang remaja kalau di cyberbully itu pasti depresi banyak itu ya, dan tidak bisa mengcounter. Itu sih pendapat saya. Oke, baik. Kalau dari Bu Rina nih, Bu, bagaimana, Bu? Satu lagi yang perlu memang ini pertanyaan bagus dan ini perlu kita sosialisasikan. Perlindungan data pribadi. Ketika anak itu mengeksplor di media sosial, orang kan jadi tahu. Namanya siapa, rumahnya di mana, sekolahnya di mana. Ada jaminan nggak dia aman dari orang-orang yang ingin berbuat jahat? Taruhlah penculikan, taruhlah yang ingin berbuat jahat gitu ya, kepada mereka. Karena sekarang perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting dan itu menjadi suatu hal yang harus dipedomani oleh seseorang dan harus diedukasi. Itu hal yang perlu. Secara nggak sadar nanti tiba-tiba kita menunjukkan KTP kita, kartu keluarga kita, kita ada di mana, kita bekerja di mana, keluarga kita siapa. Kalau nggak dari itu perlindungan SMP data mana gitu ya, Bu ya. Itu bagus tuh. Itu sudah stalking ya. Itu sudah stalking. Nanti marak penculikan dan juga ini. Nah, itu yang bikin bahaya. Stalking itu juga stalking media. Stalking media. Jadi diikutin lewat media sosial. Kebiasaannya apa? Betul. Kegiatannya kalau hari apa itu apa. Itu kita harus menjadi diskusi antara pihak sekolah dan komite sekolah ya. Satu lagi sebetulnya anak atau orang tua itu punya hak ya. Itu hak privasi. Yang kalau dia tidak mau mempunyai media sosial itu haknya dia juga. Ya sudah, berarti nggak usah gitu ya, Bu ya. Makanya mungkin nanti barangkali kita perlu dengan Dinas Pendidikan juga ya, Bu ya. Bagaimana sekolah-sekolah ini tidak dalam tanda petik ya membuat kebijakan-kebijakan yang sebetulnya itu berisiko. Mungkin juga sekolahnya nggak aware ya. Hanya dilihat positifnya. Baik. Oke. Nah, mungkin kalau ada pengaduan-pengaduan nih, Bu, keresahan-keresahan orang tua tentunya, karena kan kalau misalkan hal-hal begini ini masalah dunia internet itu kan kadang bingung nih mau lapor di mana. Nah, kalau dari Bu Rina sendiri selaku Kepala Dinas Kominfo, kira-kira masyarakat bisa lapor kemana, Bu? Perlu kita sosialisasikan berkali-kali. Di Jawa Tengah itu ada yang namanya lapor GUP. Di sana boleh lapor apa saja. Nanti tentu saja dari admin kami di Dinas Kominfo akan kita teruskan sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok fungsi. Dinas mana ketika ada perundungan atau kekerasan terhadap anak akan kami teruskan ke Dinas Perempuan dan Anak. Nanti di sana diidentifikasi terlebih dahulu. Ini nomornya benar enggak, laporannya benar enggak, sesuai kewenangan pemerintah provinsi atau tidak. Kalau itu jadi kewenangan kabupaten kota akan kami teruskan ke kabupaten kota. Seperti itu namanya lapor GUP. Di sana bukan hanya lapor apa saja, tapi sekarang sudah dikembangkan terkait dengan informasi layanan. Layanan transportasi, layanan pembayaran kendaraan bermotor dan macam-macam. Pokoknya komplit deh. Dan yang itu nanti akan terintegrasi dengan laporan aduan yang ada di pusat. Karena sekarang tidak serta-merta semua orang gampang membuat aplikasi, melengkapi aplikasi induk yang sudah ada. Karena syarat bahwa aplikasi tersebut harus aman itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa ditawar. Berarti lapor GUP ya, Bu. Semua solusi langsung ada di lapor GUP tentunya. Kalau dari Bu Naning sendiri, UNICEF mungkin ada kanal-kanal aduan ini, Bu? Ya, kalau UNICEF tidak ada kanal aduan karena kami juga bukan penyedia layanan. Tapi sebetulnya kami bekerja sama dengan Kementerian PPPA, dengan Dinas P3 tadi sudah disebutkan Bu Rina. Itu bisa ke call center 129. Call center 129. Itu nasional yang nanti akan dari penerima teleponnya akan menyalurkan ke lembaga layanan terkait atau ke SPT provinsi ini layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah. Boleh dicatat nomornya ya. 085 799 66 44444-nya 4 kali. Ya. Selain yang call center 129 tadi juga ada alternatif lain ya, Bu ya, ke lapor GUP. Nanti dari situ akan direspon. Cepat kok itu biasanya langsung gitu kepada dinas terkait. Kita infokan nomor teleponnya boleh Bu. Lapor GUP
Itu di WA 0811 2920 200. Oke, baik. Dan Di aplikasi aja di-download. siap. Dan nanti ini jangan khawatir Kang Mas dan Mbak Yu, karena semua link yang tadi disampaikan nanti kalau misalkan terlambat bisa dilihat di tayangan YouTube ya, tentunya nomor-nomor tadi itu langsung akan cepat dijawab. Dan jangan khawatir juga, kerahasiaan dari pelapor aman ya Bu ya. Dilindungi. Nah, akan dilindungi. Baik, karena waktunya juga sudah habis ini Bu, mungkin terakhir closing statement yang disampaikan oleh Ibu Rina dulu, kemudian nanti dilanjut oleh Bu Naning dari UNICEF. Silakan Ibu Rina, monggo. Jateng love everybody. Jateng mencintai semua dan memberikan layanan kepada masyarakat semuanya tanpa kecuali. Mantap ya. Dari Bu Naning silakan Ibu. Saya juga ikut-ikutan Jateng Gayeng bocah seneng Bu. Iya. Keren. Nah, untuk membuat bocah seneng, Kang Mas dan Mbak Yu, Ibu dan Bapak semuanya, lindungi anak-anak kita termasuk kejahatan dan risiko di dunia maya. Oke, Ya, jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama Tanggung jawab ya. bersama. Bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau bukan cuma Ya. tanggung jawab dari lembaga-lembaga tentunya, tapi adalah tanggung jawab kita semua, bahkan dari lini masyarakat yang paling bawah tentunya adalah orang tua yang pertama menjadi garda terdepan seperti itu Bu ya. Hashtagnya Mbak, hashtagnya jaga bareng lawan Oksea. Mantap. Jaga bareng lawan. Baik, kalau begitu terima kasih sekali sudah hadir di sini Bu Naning Puji Julianingsih dari UNICEF dan juga Ibu Rina Retnaningrum selaku Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah sudah berbagi ilmu dan juga berbagi info yang sangat luar biasa untuk Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, kalau Kang Mas dan Mbak Yu terlambat, nanti kita akan posting permanen tentunya di YouTube Jateng Gayeng Online Radio dan juga channel YouTube Setara. Kalau begitu, saya Risti pamit beserta Ibu Naning dan juga Ibu Rina dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kang Mas dan Mbak Yu, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.